Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Tandri Lestari, dengan NIM 183131046. Ada Nadia Widyaningsih dengan NIM 183131053. Kemudian ada Erika Widyastuti dengan NIM 183131058. Ada Khalia Putri Hanifah dengan NIM 183131065. Di sini kami akan mempresentasikan cara mensubmit karya ilmiah ke jurnal. Submit sendiri memiliki arti yaitu menyerahkan atau mengirimkan naskah artikel ilmiah ke penerbit jurnal. Sebelumnya, saya akan menyampaikan aturan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Ukuran kertas sendiri yaitu A4 dengan jenis font Times New Roman, ukuran font 12 dan spasi 1. Yang kedua, ukuran margin. Top, atas 3 cm, bottom, bawah 4 cm, left atau kiri 3 cm, right atau kanan 4 cm. Yang ketiga, bab dan subbab. Huruf di bold dan huruf pertama setiap kata harus kapital. Yang keempat, jarak antar bab. Jarak antar bab dengan subbab diberi jarak 2,5 spasi. Yang kelima, judul artikel. Menggunakan huruf kapital, tulisan di bold dengan font Times New Roman dan tidak diberi garis bawah. Yang keenam, penulisan paragraf. Penulisan paragraf sendiri ditulis menjorok 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Yang ketujuh, penulisan struktur lainnya. Yang terdapat ada halaman judul yang berisikan nama anggota, kata pengantar, dan lain-lain. Ada tabel atau grafik untuk memudahkan penomoran. Widyaningsih, NIM 183131053. Di sini saya akan menyampaikan mengenai manfaat dan tujuan submit. Rupanya, memastikan karya ilmiah yang tertulis masuk ke dalam publikasi jurnal ilmiah nasional memiliki sejumlah manfaat dan tujuan yang bersifat penting. Di antaranya, yang pertama, menambah khazanah ilmu pengetahuan, sebab jurnal ilmiah nasional akan dijadikan sumber referensi bagi semua kalangan dalam melakukan penelitian maupun menyusun karya ilmiah. Yang kedua, membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab hasil penelitian bisa jadi merupakan solusi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih mudah dan cepat. Bangsa, sebab adanya karya ilmiah yang terpublikasi, maka menunjukkan kualitas pendidikan, teknologi, sampai sumber daya manusia suatu bangsa terbilang bagus atau bahkan lebih unggul. Yang keempat, dapat meningkatkan reputasi lembaga atau perguruan tinggi, di mana dosen tersebut melakukan aktivitas tridharma perguruan tinggi. Yang kelima, meningkatkan prestasi penulis, sebab setiap karya ilmiah yang masuk ke dalam jurnal ilmiah nasional akan dinilai punya kualitas bagus, tidak hanya untuk karya ilmiah, namun juga untuk penyusunnya. Yang terakhir yaitu memberikan kepuasan diri. Dalam hal ini adalah dosen yang menyusun karya ilmiah tersebut atau tulisannya dalam jurnal nasional, selama mengerti dan tahu cara melakukannya untuk dapat diterima dan lolos pada jurnal skala nasional maupun gratis. Bisa mengikuti tips sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah yang orisinil, bukan plagiat. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum menerbitkan jurnal adalah mempunyai karya ilmiah yang asli. Kamu harus membuat artikel ilmiah tersebut berdasarkan kajian literatur maupun melakukan penelitian.
Yang kedua, yaitu mengikuti aturan penerbit jurnal. Mengikuti aturan penerbit jurnal adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kamu perhatikan dengan baik oleh mereka yang akan mengirim. Biasanya setiap redaksi jurnal akan mempunyai format sendiri sehingga kamu harus mengikutinya dengan benar. Format biasanya berhubungan dengan meletakkan abstrak hingga apa saja yang harus ada di dalam isinya. Semua harus tersusun dengan baik mengikuti aturan tersebut. Biasanya antara jurnal satu dengan lainnya mempunyai sedikit perbedaan format, sehingga kamu tidak boleh menyamaratakan. Itu submit sesuai bidang ilmu. Setiap jurnal mempunyai spesifikasi tersendiri. Jurnal nasional juga sama, ada jurnal yang berhubungan dengan ilmu sosial, matematika, sampai ke ilmu lain yang lebih spesifik. Misal, jurnal yang hanya khusus untuk mereka yang berprofesi sebagai dokter gigi atau dokter spesialis lainnya. Apabila kamu mengirim atau mengupload jurnal ke dewan redaksi yang salah, bisa saja jurnal tersebut akan ditolak. Untuk itu, sebelum menulis jurnal, ada baiknya untuk mengetahui kategori jurnalnya terlebih dahulu, apakah termasuk bidang ilmu pendidikan atau bidang ilmu yang lebih spesifik lagi. Yang terakhir yaitu topik jurnal terkait dengan situasi terkini atau terupdate. Jika kamu ingin upload jurnal mudah diterima, maka harus memiliki untuk mengambil topik yang terbaru, tema yang segar dan terkini. Jurnal yang banyak orang publikasi sekarang umumnya berisi topik atau materi yang terbaru. Jurnal ini jarang orang lain bahas, sehingga penerbit dari jurnal akan memilihnya sebagai prioritas. Untuk publikasi jurnal yang kamu miliki bisa terbit dengan cepat. Saya Erika Widyastuti, NIM 183131058 akan mempresentasikan cara mensubmit karya ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan submit melalui OJS atau Open Journal System. Yang pertama, melakukan submit atau memasukkan artikel karya ilmiah di website OJS. Yang kedua, mengunggah file karya ilmiah yang akan dipublikasikan. Yang ketiga, mengisi metadata dari naskah karya ilmiah yang ingin dipublikasikan, mulai dari nama, judul, abstrak, dan lain-lain. Yang keempat, mengunggah file tambahan, misalnya untuk gambar hasil maupun proses penelitian, dan bisa juga data penelitian dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya, muncul ringkasan dari semua file yang diunggah di OJS. Jika dirasa sudah selesai, silakan klik tombol Finish Submission. Yang kedua, submit melalui Ridwan Institute. Pilihan kedua untuk publikasi di jurnal ilmiah nasional adalah ke Ridwan Institute, dan sama seperti di OJS, di sini juga sifatnya sudah online. Lebih detail untuk proses publikasi oleh pihak Ridwan Institute, disarankan menghubungi kontak customer service yang disediakan. Setelah semua tahapan tersebut selesai, maka Anda bisa mengecek status dari karya ilmiah yang dipublikasikan, yaitu di menu User Home dan pilih tombol Active Submission. Perkenalkan, nama saya Khalia Putri Hanifah, NIM 18313131065. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga, publikasi di jurnal ilmiah. Antara lain, yang pertama, menemukan jurnal yang cocok untuk kita. Perlu menyesuaikan jurnal yang menjadi tujuan kita dengan latar belakang atau tema tulisan ilmiah yang akan kita publikasikan. Yang kedua, menentukan level jurnal yang akan kita pilih. Terdapat beberapa level jurnal ilmiah, seperti level internasional dan juga level nasional. Nah, yang ketiga, mengenal jurnal. Tahap ini bertujuan untuk melihat spesifikasi yang diminta oleh jurnal tersebut. Yang keempat adalah mengirim jurnal.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.